Hai semuanya, kembali lagi di Monologi. Bersama aku Friska. Iya, kalian baru pertama kali ngeliat aku di sini. Aku di sini sebagai admin baru di Melon Branding. Kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan divisi aku, yaitu bagaimana sih cara menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan dengan cara yang profesional tanpa melibatkan perasaan. Ya, di dalam suatu usaha, baik kita memberikan pelayanan jasa ataupun saat kita mau menjual, pasti kita juga akan mendapat feedback dari customer tersebut, baik itu feedback yang positif maupun feedback yang negatif. Seperti halnya saat kita belanja di online shop, kita kan belanja baju, terus kita lihat-lihat nih, wah di foto itu tuh bajunya terlihat bagus, terlihat menarik, terus lalu kita pesan, kita check out, tapi terkadang kita mendapatkan baju yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin karena perbedaan cahaya, jadinya warna yang kita harapkan itu kadang tidak sesuai. Pastinya kita akan komplain ke perusahaan tersebut, ke toko tersebut yang kita beli. Bisa juga kita pesan ukuran apa, tapi yang kita dapatkan bukan ukuran yang kita mau. Jadi kita komplain ke tokonya, seperti itu. Lalu bagaimana sih sikap kita sebagai admin ketika kita mendapatkan komplain tersebut? Ya, sebagai admin pastinya kita harus mempunyai kesabaran yang ekstra. Karena kalau kita salah dalam mengambil langkah untuk membalas chat klien, pastinya itu juga akan menjadi kesalahan yang fatal. Karena pastinya di setiap usaha itu sudah mempunyai SOP-nya tersendiri untuk menghadapi komplain dari klien. Oh iya, ketika kita salah mengambil langkah untuk menghadapi komplain tersebut, saat ini kan sedang ramai ya di sosial media. Ketika toko tersebut tidak dapat menghadapi komplain kita dengan baik, customer kita dapat langsung menyebarkannya atau menceritakannya di sosial media. Seperti yang sedang marak terjadi kayak ketika yang datang tidak sesuai, pelanggan mempunyai hak untuk komplain di sosial media mereka. Mereka menceritakan kalau apa yang mereka beli itu tidak sesuai. Lalu ya kita sebagai admin harus mengambil tindakan yang cepat dan tegas, kayak kita langsung bertanya apa mau, kita minta maaf dan bertanya apa yang sudah sesuai dengan SOP kita, seperti itu. Terkadang kemajuan dari suatu usaha juga itu berhasil karena kita mendapatkan feedback, dapat saran, dapat kritik dari klien kita. So, kita bisa improve toko kita, improve usaha kita, sehingga usaha kita tuh dapat semakin maju, seperti itu. Terkadang konsumen melakukan komplain pun memiliki sebab dan akibat. Keluhan dari konsumen sebagian besar tidak untuk membuat black champions dari usaha tersebut, tetapi mereka mengeluh karena mereka tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan, baik dari segi produk maupun pelayanan jasa yang kita berikan. Jika ada keluhan atau komplain dari klien, yang pertama kita lakukan pastinya harus meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dan mengatasi permasalahan tersebut, sehingga ulasan atau penanganan yang kita berikan bisa langsung dipublikasikan untuk memperbaiki ulasan negatif dari konsumen. Terkadang keluhan dari pelanggan itu tidak bisa kita hindari. Jadi ya sebagai admin kita harus mengambilnya dengan tindakan atau cara yang tegas. Aku punya saran untuk menghadapi keluhan atau komplain dari klien, yaitu dengan teknik sandwich, yang dimana roti, pastinya terdapat roti, sayur-sayuran, pokoknya di atas roti itu kita taruh yang empuk-empuk kayak sayuran, daging, lalu di atasnya kita tutup lagi dengan roti. Sama halnya dengan menghadapi komplain klien. Di teknik sandwich ini, roti yang paling bawah itu sama aja dengan hal yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu dengan cara kita meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Lalu kita juga meyakinkan klien untuk kedepannya tuh kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu di atas roti kita memberikan solusi kayak apa yang sudah pastinya di setiap usaha itu kan mempunyai SOP. Nah, kita memberikan solusi. Entah itu kalau misalnya kita salah memberikan ukuran, kita mengajukan, oke, baik, bagaimana kalau misalnya barangnya dikembalikan dan kami tukar dengan ukuran yang sesuai, seperti itu. Lalu, berikutnya, setelah selesai, kita juga bisa nih menjalin kerjasama dengan klien. Bagaimana sih cara menjalin kerjasama dengan klien? Nah, itu kita melibatkan gimana pelayanannya, terus kita juga setelah kita sudah memberikan solusi dan masalah tertangani, kita menanyai nih,
menanyakan kepada klien, mungkin bisa lewat langsung atau lewat survei, gimana pelayanan kita, atau gimana masalahnya, apakah sudah teratasi dengan baik, kita memastikan apakah masalah tersebut sudah selesai atau belum, seperti itu. Terus bagaimana kepuasannya dengan pelayanan kami, seperti itu. Jika kita bisa menjalin kerjasama dengan baik, dijamin pasti pelanggan kita atau klien kita akan enggan untuk berpindah kepercayaan kayak gitu. Trusted sama toko kita dan pelayanan yang telah kita berikan. Lalu ketika kita sudah memberikan solusi dan masalah teratasi, kita juga bisa nih meminta hak kita untuk boleh kakak perbaiki reviewnya, perbaiki bintangnya agar rate atau citra perusahaan kita atau citra toko kita tuh tidak jatuh seperti itu. Lalu di terakhirnya itu kita mengucapkan terima kasih karena telah percaya kepada pelayanan kita, kepada toko kita, dan terima kasih juga untuk perbaikan review yang telah dilakukan dari review yang negatif menjadi review yang positif, sehingga citra toko atau citra perusahaan kita tuh bisa naik dan tidak jatuh seperti itu. Dan kadang pelanggan itu melihat juga dari rating, dari ulasan-ulasan apakah toko tersebut tuh memberikan pelayanan yang baik tidak sih kepada klien-klien yang lain, seperti itu. Oh ya, setelah kita mendapat komplain dari klien, kita jadikan komplain itu bukan sebagai masalah itu udah selesai, ya udah, enggak, tapi masalah itu tuh kita jadiin sebagai bahan evaluasi kita untuk usaha kita ke depannya. Pertama, kita harus catat semua komplain atau keluhan pelanggan yang datang pada usaha kita. Terus, kemudian jadikan keluhan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang kita berikan. Lalu, kita bisa nih solusikan dengan karyawan kita, ke atasan kita. Kita bisa masukkan komplain tersebut sebagai masukan, sebab komplain tersebut merupakan review yang jujur dari pelanggan atas pelayanan kita. Setelah kita evaluasi dan setelah kita menangani semua ukuran baju yang salah, ya kita harus ingatkan kepada staff dan rekan kerja untuk lebih teliti lagi, lebih fokus lagi, karena kesalahan yang kecil pun akan bisa menjadi dampak yang besar. Oh ya, cara-cara tersebut kita bisa jadikan sebagai SOP sehingga kita sebagai karyawan, sebagai admin mengerti bagaimana cara harus menangani komplain atau keluhan dari para klien. Karena setiap keluhan yang datang itu tidak hanya memberikan hal yang negatif, tetapi juga bisa untuk membangun usaha dan hati kita untuk belajar lebih sabar lagi menghadapi komplain. Oh ya, yang perlu di notes, jangan pernah masukin ke hati komplainan negatif dari klien, karena mereka komplain itu untuk atas pelayanan yang salah yang terjadi di toko kita, bukan untuk pribadi kita. So, jangan masukin ke hati ya. Nah, sekarang kamu udah tahu kan bagaimana cara harus menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan. So, jangan pernah terlambat untuk mengatasi komplain atau jangan pernah takut untuk mengatasi komplain atau keluhan dari pelanggan. Yuk segera atasi, karena kita mempunyai SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan atau toko tempat kita bekerja. Oke semuanya, terima kasih ya telah menyaksikan monologi aku kali ini. So, buat teman-teman semua bisa komen di bawah ya permasalahan yang terjadi di usaha atau toko kalian. Dan kalian para admin jangan pada takut ya untuk menghadapi keluhan atau komplain dari klien. Kasih tahu aku ya di bawah, apalagi nih yang harus aku bahas di monologi aku selanjutnya. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.